Saya mau membahas dulu terkait dengan pendidikan. Kalau dari riset yang kami lakukan, sebenarnya bukan terus kemudian tadi betul pendidikan memberikan pengaruh terhadap lingkungan untuk memberikan pengasuhan yang tepat. Itu disebabkan karena ketika mereka berpendidikan SMA ke atas, mereka lebih punya keinginan untuk mencari pengetahuan di luar pakem. Dalam kadang-kadang kan sebagian besar kita sebagai orang tua itu kadang-kadang kan meniru bagaimana dulu kita dibesarkan. Tidak 100% salah, tetapi juga bahwa ini kan terus berkembang ya dunia ya. Bahwa berbagai macam riset terus dibentuk yang menghasilkan suatu kesimpulan-kesimpulan baru. Nah, dalam konteks ternyata kalau dari hasil riset tadi, dengan konteks SMA ke atas, mereka itu lebih terbuka untuk mencari informasi. Peran penting pendidikan ibu dalam bentuk pola asuh anak. Yang pertama, Mbak, seberapa penting pendidikan ibu? Nah, kemudian pendidikan ibu yang seperti apa? Apakah sampai SMA cukup yang dimaksud dengan pendidikan tinggi, atau dia harus S1, harus S2, atau harus benar-benar setinggi mungkin? Dan kemudian biasanya Mbak Fitri, orang-orang yang berpendidikan tinggi atau berpendidikan gitu ya, biasanya mereka juga akan mewujudkannya gitu ya dalam dunia pekerjaan, mengekspresikan dalam pekerjaannya gitu. Artinya menjadi ibu yang bekerja. Nah, kemudian bagaimana pola asuhnya nih? Gitu. Kita udah nih pendidikan tinggi, tapi kita akhirnya mau tidak mau harus menitipkan pada caregiver, suster atau pembantu. Nah, seperti apa kemudian kita mengasuhnya? Yes, ini diskusi amat sangat menarik Mbak Lara, karena banyak sekali ujung-ujungnya itu didasari oleh dilematis seorang ibu gitu ya. Nah, saya mau membahas dulu terkait dengan pendidikan. Kalau dari riset yang kami lakukan, sebenarnya bukan terus kemudian tadi betul pendidikan memberikan pengaruh terhadap lingkungan untuk memberikan pengasuhan yang tepat. Itu disebabkan karena ketika mereka berpendidikan SMA ke atas, mereka lebih punya keinginan untuk mencari pengetahuan di luar pakem. Dalam kadang-kadang kan sebagian besar kita sebagai orang tua itu kadang-kadang kan meniru bagaimana dulu kita dibesarkan. Tidak 100% salah, tetapi juga bahwa ini kan terus berkembang ya dunia ya. Bahwa berbagai macam riset terus dibentuk yang menghasilkan suatu kesimpulan-kesimpulan baru. Nah, dalam konteks ternyata kalau dari hasil riset tadi, dengan konteks SMA ke atas, mereka itu lebih terbuka untuk mencari informasi. Untuk mengklarifikasi atau mencari tahu kalau anak saya seperti ini, seperti gimana sih gitu loh, untuk lebih mau tanya dan segala macamnya. Nah, itu yang konteksnya ternyata kalau SMP, SMA ke bawah itu cenderung pasif, ya udah ngikutin gitu aja. Nah, dengan konteks itu kan sebenarnya berarti bahwa mau nggak berpendidikan, mau pendidikan SD, mau pendidikan SMP, mau sampai S2, yang terpenting adalah bukan pada tingkat pendidikannya, tapi pada keinginan, kemauan untuk mencari informasi terkait pengasuhan terkini seperti apa sih gitu. Jadi tidak sekedar pasif, anakku kenapa nggak mau makan, ya udah gitu, sampai kadang-kadang dipaksa. Ada kan anak usia dini itu kan GTM itu udah makanan sehari-hari ibu yang bikin stres kan, gerakan tutup mulut ya. Jadi gerakan tutup mulut itu bikin stres. Kemudian itu bedanya kalau anak dalam konteks pendidikan lebih rendah itu cenderung lebih memaksa anak. Pokoknya kadang-kadang yang saya temui anaknya digendong gitu, dibuka mulutnya gitu, seperti itu. Tapi kalau dengan konteks pendidikan lebih di atas SMA itu, mereka merasa ya cari tahu lah, misalnya di Google, di internet segala macam gimana mengatasi treatmentnya berbeda gitu ya. Jadi dengan konteks itu sebenarnya ibu yang berpendidikan rendah pun memiliki kesempatan untuk memberikan pengasuhan yang tanggap tadi, selama memang kita berikan tumbuhkan kesadaran bahwa dia bisa terus berkembang, mencari ilmu-ilmu terkait dengan pengasuhan yang up to date seperti apa, atau sharing dan segala macam. Mau belajar. Kuncinya di situ, mau belajar bahwa nggak hanya pasif aja ngadepin anak, atau kemudian mungkin ya udahlah memang anak saya kayak gini gitu ya, dia kurus, tapi kemudian tidak ada usaha untuk memperbaiki kondisi anaknya. Nah, itulah kemudian kenapa saya sangat menyambut yang tadi UU KIA, karena itu sudah jadi haknya ibu untuk mendapatkan edukasi pengasuhan. Mudah-mudahan ke depan nanti semakin banyak layanan-layanan untuk terkait dengan pengasuhan ini, dan dari sisi pemerintah sebenarnya sudah berencana untuk memasukkan konteks pengasuhan ini di pranikah.
Jadi kalau dulu kan pranikah itu ya adalah memang ada pertemuannya, ada bimbingan di segala macam, tapi lebih kepada ke arah keagamaan kan sebagian besar ya. Tapi nanti ini masih dalam proses untuk penggodokan kerjasama. Bagaimana ada juga kursus terkait dengan pengasuhan supaya itu penting. Yes. Bukan cuma masalah agama, tapi nyegah, bagaimana preventifnya nyegah. Jadi begitu, Betul. karena kan ketika kemudian setelah menikah pasti ujung-ujungnya kan pasti punya anak kan. Jadi udah punya modal lah. Kemudian juga akses-akses dan terkait dengan informasi pengasuhan itu terbuka selebar-lebar, itu harapan kita, karena itu jadi hak kan. Kalau hak kan berarti harus dipenuhi oleh siapapun. Itu sih. Jadi tidak perlu kecil hati bahwa aduh pendidikanku udah SMP berarti aku nggak bisa ngasuh anak, nggak gitu. SD pun nggak berpendidik, nggak sekolah pun tetap bisa ngasuh anak dengan benar, asalkan punya keinginan untuk belajar. Mencari informasi dan layanan-layanan terkait dengan pengasuhan anak.